Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Amaliyah Ummi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, digampangkan dan diperbanyak rezeki serta barokah umur. Amin amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, Amaliyah Ummi akan berbagi kisah tentang seorang laki-laki yang terbebas dari lilitan hutan dan ancaman penjara. Dikisahkan, seorang laki-laki yang terbelit hutang, hidup dalam tumpukan hutang dan terancam di penjara karena tak sanggup membayar hutangnya. Dulunya ia kaya raya, lalu jatuh bangkrut, sehingga mempunyai hutang yang amat banyak. Setiap hari rumahnya didatangi orang untuk menagih hutang. Hingga suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya untuk meminjam uang. Ia akan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini banyak hutang sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Ia pun pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Ia pun membayarkan hutangnya kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang sampai tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan kondisi ekonominya kian terpuruk, hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar kaya itu mendatangi rumahnya dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Si miskin dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah, saya sudah tak punya apa-apa." Saudagar itu merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tak punya apa-apa, Tuan Hakim." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, kalau memang itu hukumannya, tolong berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya mau pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya berjanji akan kembali untuk dipenjara." Hakim menyahuti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin bisa dipercaya? Apa jaminan kalau kamu bakal kembali besok? Sedangkan hari ini aku telah memvonismu hukuman penjara." Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya, dia menjawab dengan yakin dan suara lirih,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jaminanku, wahai Tuan Hakim. Jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu, si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin dia akan berdusta. Kemudian si hakim mengizinkannya pulang hingga esok hari. Sesampainya di rumah, dia mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa besok dia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau bebas? Aku menaruh nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminanku." Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat untuknya." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang dalam. Sampai akhirnya mereka tertidur. Dalam tidurnya, laki-laki itu bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, "Hai Fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama Fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya, dan suruhlah ia agar menyelesaikan hutang-hutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan dua bukti ini." Kemudian si miskin itu bertanya, "Apa dua bukti itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan bilangan sholawatnya." Seketika lelaki miskin ini terbangun, dan pagi harinya ia pergi menuju ulama dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan apa yang dialaminya dalam mimpinya. "Wahai Tuan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku." Sang ulama bertanya, "Apa bisa dipercaya kebenaran mimpimu itu?" Laki-laki miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam mimpinya. "Di malam pertama Anda telah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 kali, dan itu sudah Rasulullah terima. Dan di malam kedua Anda ragu dengan jumlah bilangan sholawat Anda. Kata Rasulullah, bilangannya sudah sempurna dan telah beliau terima." Mendengar itu, spontan ulama itu menangis karena berita yang sangat menggembirakan bahwa sholawatnya diterima oleh sosok manusia paling agung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di alam semesta. Maka ulama itu memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Tidak berapa lama kemudian, si miskin bergegas pergi ke hakim
untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin, seolah ia rindu ingin melihatnya, dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang Anda." Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda, saya bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda, dan hutang Anda saya anggap sudah lunas." Subhanallah, kisah ini adalah sekelumit bukti betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan umatnya, baik urusan dunia maupun akhirat. Sholawat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan, bahkan bencana sekalipun. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Amaliyah Ummi yang dirahmati Allah, semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.